anak? Waalaikumsalam, Pak. Tadi belajar apa anak? Bahasa Inggris, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Baik. Kamu absen dulu ya, anak. Jadi Satria, belajarin di mana dia? Niki Dianita, Nila Arti, Putri Situmea. Pak. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa tuh penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Contohnya kayak mana? Baik, contohnya itu kayak seperti kita menggotong royong. Itu menggotong royong itu adalah nilai-nilai Pancasila juga. Pelaksanaan sholat. Selanjutnya kita melanjutkan apa itu sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu ada arti-artinya dari sila pertama ini. Yang pertama itu tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kita juga harus menjaga toleransi, menjalani ibadah sesuai agama masing-masing dengan tertib. Jadi tidak ada yang boleh mengganggu ibadah kita. Kemudian ada menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian ada juga sila kedua, yang dimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya dari sila kedua itu adalah memiliki sikap peduli, simpati, dan empati terhadap sesama. Mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sederajat, menjadi relawan kemanusiaan. Coba Satria, anak Satria, jelaskan apa arti dari sila kedua itu contohnya. Kita tuh saling menghargai, saling mengerti lah, Pak. Baik, tepuk tangan semuanya untuk Satria. Selanjutnya ada juga sila ketiga, yang dimana sila ketiga itu persatuan Indonesia. Arti dari sila tersebut adalah mengembangkan sikap persaudaraan kita antar sesama manusia. Kemudian berteman dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti kita tidak boleh mengejek suku mereka, suku dia itu bahwasanya suku gini ada kejelekan, dan kita nggak usah saling mengejek gitu kata suku. Kemudian memiliki rasa cinta tanah air. Di sini juga ada arti sila keempat, yang dimana itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan dimana arti dari sila keempat itu kita harus bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman. Kita tidak boleh beda pandangan gitu terhadap teman. Harus adil, kita harus di tengah-tengah mereka setiap ada konflik. Kemudian ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS, ketua kelas ataupun pemilu. Kemudian juga kita menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, arti dari sila kelima itu adalah memberikan bantuan bila melihat orang yang kesulitan. Kita harus saling membantu ketika teman kita ada suatu di saat di jalan kesusahan, kita harus saling membantu gitu. Jadi kemudian ada mengadakan kegiatan bakti sosial. Kemudian ada bersikap adil dengan teman saat bermain. Dan membiasakan antri dalam hal apapun, tidak boleh menerobos antrian tersebut. Selanjutnya anak-anak ini kurang fokus lah kayaknya. Kita akan ice breaking dulu ya anak-anak. Oh, sorry maaf. Sebelum ice breaking kita menyanyikan lagu nasional dulu anak-anak. Setiap lagu habis lagu nasional kita melanjutkan ice breaking. Semua berdiri.
pembelajaran kita fokus. Baru dan gabung. Plus, Advanced Excel Putri Plus bantu tambah berat dan tinggi badan. Ayo berikutnya anak-anak. Fokus ya. Duduk anak-anak, duduk. Baik, Bapak akan melanjutkan. Ada yang tahu nggak apa itu ideologi Pancasila? Pengetahuan anak-anak. Ideologi Pancasila itu pandangan hidup, Pak. Baik. Ada yang lain? Baik, makasih. Apa itu yang dimaksud dengan ideologi Pancasila? Di sini juga ada artinya. Di mana ideologi Pancasila itu adalah sistem, nilai, pandangan hidup dan dasar berpikir bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Jadi ideologi ini juga bersumber dari kepribadian kita, yang dimana dari kepribadian budaya dan sejahtera bangsa Indonesia, serta dirumuskan dalam 5 sila. Apa saja sih kedudukan Pancasila itu? Jadi Pancasila itu adalah kedudukannya itu sebagai dasar negara. Kemudian ada Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila juga merupakan sebagai kepribadian bangsa. Baik, apa aja nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jadi itu ada suatu nilai Pancasila itu ada beribadah,
sesuai agama masing-masing itu ada dinilai apa? Ada di sila pertama. Kemudian bersikap sopan dan menghargai orang lain itu ada di sila kedua. Kemudian mengutamakan persatuan di sekolah atau masyarakat itu ada di sila ketiga. Keempat, ada bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Itu arti dari sila keempat. Kemudian berbagi dan membantu sesama yang membutuhkan. Sebelum kita memasuki kesimpulan, ada yang ingin bertanya di sini? Ada Pak. Baik, ada Satria. Ada Pak. Pas Pak. Kalau misalnya mencontek itu Pak, termasuk melanggar nilai-nilai Pancasila nggak? Ya melanggar karena itu adalah suatu merugikan hak dia. Kita mengambil hak dia, kita mencontekkan copy paste hak dia itu ke kita itu. Itu adalah larangan yang tidak boleh kita lakukan. Oke Pak. Ada yang lagi? Pas Pak. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah penerapan Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat merupakan wujud nyata dari komitmen bangsa Indonesia untuk membangun kehidupan yang harmonis, adil, dan beradab. Melalui nilai ketuhanan, masyarakat dapat hidup rukun meskipun berbeda agama. Nilai kemanusiaan mendorong setiap warga untuk saling menghargai dan membantu tanpa memandang musuh. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Walau innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bapak pulang dulu ya. Ya Pak.